Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safinatul Zuhro dengan 3 digit NIM terakhir saya 161. Saya berasal dari kelas 2023 PTIE. Di sini saya akan membahas mengenai proyek di minggu 15 saya di mata kuliah jaringan komputer. Dalam proyek ini, saya merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer yang menggabungkan segmentasi VLAN dan routing dinamis OSPF dengan bantuan Cisco Packet Tracer. Topologi ini terdiri dari 2 buah router, yaitu router 0 dan juga router 1, terdiri dari 3 switch, dan 4 PC, 2 PC di switch 1, 2 PC di switch 2. Dua switch ini mewakili 2 VLAN yang berbeda, yaitu di switch 1 adalah VLAN 10 untuk divisi IT dan switch 2 untuk VLAN 20 untuk divisi keuangan. Di sini saya menggunakan pendekatan router on stick untuk menghubungkan komunikasi antar VLAN, di mana trunking diaktifkan pada port switch yang terhubung ke router untuk mendukung tagging VLAN menggunakan protokol IEEE 802.1q. Pengelamatan IP yang saya gunakan mengacu pada subnet 192.168.7.0/24 sesuai dengan 2 angka bulan lahir saya, yaitu bulan Juli 07 untuk VLAN 10 di divisi IT. Rentang IP adalah 192.168.7.10 hingga 192.168.7.100. Sementara untuk VLAN 20 sendiri yaitu di rentang IP 192.168.7.110 hingga 192.168.7.200. Router yang digunakan sebagai gateway antar VLAN masing-masing dikonfigurasi dengan sub-interface seperti Gigabit Ethernet 0/0.10 untuk VLAN 10 dan Gigabit Ethernet 0/0.20 untuk VLAN 20 dengan alamat IP 192.168.7.1 sebagai default gateway untuk seluruh VLAN. Untuk konfigurasi perangkat, langkah awal dilakukan adalah pada switch. Saya membuat VLAN menggunakan perintah VLAN 10 dan VLAN 20, lalu memberikan nama seperti name IT dan name keuangan, kemudian port terhubung ke masing-masing PC dikaitkan ke VLAN. PC dikaitkan ke VLAN tertentu dengan perintah switch port akses VLAN 10 atau VLAN 20 tergantung divisinya, serta mode port diatur sebagai akses untuk port trunk yang terhubung ke router. Ini digunakan perintah switch port mode trunk untuk mengaktifkan mode trunking. Selanjutnya, di sisi router, sub-interface dibuat dengan format interface gig 0/0.10 dan interface gig 0/0.20 untuk masing-masing VLAN disertai dengan konfigurasi encapsulation.iq.1q 10 atau 20 untuk tagging VLAN, lalu diberikan IP sesuai gateway, misalnya IP address-nya adalah 192.168.7.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Setelah itu, perintah no shutdown digunakan untuk mengaktifkan interface. Untuk konfigurasi routing dinamis menggunakan USPF, perintah router USPF 1 digunakan diikuti dengan network 192.168.7.0, 0.0.0.255 area 0 untuk memasukkan semua interface yang berada di subnet tersebut ke dalam area OSPF 1. OSPF 0. Langkah ini dilakukan pada kedua router agar informasi routing dapat saling dibagikan. Setelah konfigurasi selesai, saya akan melakukan pengujian konektivitas antar PC untuk memastikan segmentasi VLAN dan routing antar VLAN. Selanjutnya kita akan masuk ke mode pengujian di proyek minggu ke-15 ini, yaitu dengan cara mengirim sebuah pesan ini ke PC 0 ke PC 2. Kita coba dan kita amati di mode simulasi. Dia akan bergerak menuju ke router terlebih dahulu, dan dia ternyata melewati router 0. Untuk kembalinya, dia juga sama melewati router 0 dan dikembalikan lagi ke PC 1. Di sini statusnya adalah successful, yang artinya berhasil.
Dan kita coba cek lagi, coba dari PC2 ke PC1. Kita coba, kita amati. Oh, ternyata di sini melewati router 0 lagi dan dikirimkan ke PC1. Begitupun juga dengan pengembalian pesannya melewati router 0 lagi dan nantinya akan sampai di PC2. Di sini statusnya successful. Alasan kenapa ini dari pesan-pesan yang dikirim tadi hanya melewati router 0 adalah karena router 0 memiliki path OSPF dengan cost yang lebih kecil dibanding dengan router 1. Maka semua paket yang dikirim akan otomatis lewat router 0. Tidak ada jaringan lain yang hanya bisa dicapai lewat router 1, maka tidak ada alasan bagi OSPF untuk memilih router 1.